Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan bahas modul chapter 12. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Romzi dengan rekan-rekan saya. Saya Nanda Rahma Sejaulia. Saya Muhammad Afal Baru. Saya Yandri Natanski dan saya Nabil Masani. Oke, materi yang akan dibawakan teman saya. Materi 12.1 IP 4 12.1.1 IPv 6 dibuat karena alamat IPv 4 terbatas. IPv 6 memiliki alamat 128 bit dengan kapasitas jauh lebih besar. 12.1.2 IPv 4 IPv 6 IPv 4 dan IPv 6 digunakan bersama selama masa transisi agar semua perangkat tetap dapat berkomunikasi. 12.1.3 Understanding berisi latihan untuk menguji pemahaman tentang IPv 4 dan IPv 6. Selanjutnya materi yang disampaikan teman saya. Action. Pada 12.2 IPv address representation, IPv 6 adalah address representation, bahasa cara penulisan alamat IPv 6 agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Berbeda dengan IPv 4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, IPv 6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak. Alamat IPv 6 ditulis dalam bentuk bilangan hexadesimal yang dibagi menjadi 8 blok, di mana setiap blok terdiri dari 4 digit yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Karena alamat IPv 6 lebih panjang, terdapat beberapa aturan penulisan yang memungkinkan alamat tersebut disingkat tanpa mengubah nilainya. Dengan memahami aturan ini, administrator jaringan dapat membaca penulisan dan mengonfigurasi alamat IPv 6 dengan lebih mudah. Pada 12.1 IPv address format, alamat IPv 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis menggunakan sistem bilangan hexadesimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Penulisan dibagi menjadi 8 blok yang masing-masing berisi 4 digit hexadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Contoh penulisan lengkap adalah 2001.2 0db8 titik 2 000.111 titik 2 000.000.000.200. Karena bentuk lengkap ini cukup panjang, IPv 6 menyediakan aturan penyederhanaan sehingga alamat menjadi lebih ringkas tetapi tetap memiliki arti yang sama. Penyederhanaan ini sangat membantu administrator saat melakukan konfigurasi maupun troubleshooting jaringan. Pada 12.2.1 Rule 1 Omit Leading Zeros. Aturan pertama dalam penulisan IPv 6 adalah menghilangkan angka 0 yang berada di depan setiap blok atau disebut leading zeros. Aturan ini bertujuan agar alamat IPv 6 menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Sebagai contoh, blok 000A dapat ditulis menjadi A, 00F2 menjadi F2, dan 0000 menjadi 0. Namun hanya angka 0 di bagian depan yang boleh dihapus. Angka 0 yang berada di tengah ataupun di akhir satu blok tidak boleh dihilangkan karena akan mengubah nilai alamat IPv 6 tersebut. Pada 12.2.3 Rule 2 double colon. Aturan kedua adalah penggunaan tanda double colon. Aturan ini digunakan untuk menggantikan atau lebih blok yang seluruh isinya adalah 00 secara berurutan. Misalnya alamat 2001 0db8 0000 dan 001 dapat disingkat menjadi 2001 db1. Namun tanda titik 2 hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat IPv 6. Jika digunakan lebih dari satu kali, sistem tidak dapat menentukan jumlah blok 0 yang sebenarnya sehingga alamat menjadi tidak valid. Oleh karena itu, aturan ini harus diterapkan dengan benar agar alamat tetap dapat dikenali oleh perangkat jaringan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh kawan saya.
Selanjutnya materi 12.3 IP V6 memiliki alamat IP V6 memiliki alamat multicast dan netcast. 12.3.2 Playback lengkap menunjukkan bagian jaringan. 12.3.3 terdiri dari WIL, LLA, dan ULA. 12.3.4 ULA digunakan untuk jaringan lokal. 12.3.5 12.3.6 GULA adalah alamat IP untuk internet. 12.3.7 LLA digunakan dalam satu jaringan lokal. 12.3.8 berisi latihan untuk menguji tentang jenis-jenis IP V6. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas 12.4 yaitu buah LLA static configuration. Yang dimana kita akan masuk ke 12.4.1 yaitu static buah configuration router atau konfigurasi buah statis pada router. Definisi dari buah dan LLA yaitu IPv6 buah global unicast address mirip dengan alamat IPv4 public bersifat unik secara global dan dapat dirutakan di internet. Sementara IPv6 LLA link local address memungkinkan dua perangkat yang mendukung IPv6 berkomunikasi satu sama lain dalam satu link atau subnet yang sama. Perintah Cisco IOS yaitu konfigurasi IPv6 pada Cisco IOS mirip dengan IPv4. Perbedaan utamanya adalah penggunaan kata kunci IPv6 menggantikan IP. IPv4 IP address, IP address, subnet mask. IPv6 sama dengan IPv6 address, IPv6 address, prefix length. Catatan tidak ada spasi antara alamat IPv6 dan panjang prefixnya. Selanjutnya masuk ke 12.4.2 yaitu static buah configuration on a Windows host atau konfigurasi buat statis pada host Windows. Metode manualnya itu mengkonfigurasi IPv6 secara manual di Windows mirip dengan IPv4. Alamat default gateway untuk PC dapat diarahkan ke buah dari antarmuka router atau menggunakan LLA dari router tersebut. Menggunakan LLA router sebagai default gateway dianggap sebagai praktik terbaik atau best practice. Keterbatasan yaitu konfigurasi statis secara manual kurang efektif, tidak skala untuk lingkungan jaringan di skala besar. Oleh karena itu, administrator jaringan biasanya menggunakan alokasi dinamis. Terdapat dua cara otomatis mendapatkan IPv6 buah yaitu SLAC atau stateless address auto configuration. Yang kedua ada stateful dengan CPv6. Selanjutnya adalah 12.4.3 yaitu static configuration of a link local unicast address atau config-A bertujuan mengkonfigurasi LLA secara manual statis pada router mempermudah administrator untuk mengenali dan mengingat alamat tersebut karena LLA bawaan sistem biasanya sulit untuk dibaca. LLA router sangat penting karena digunakan sebagai alamat default gateway dan dalam pesan routing advertisement. Rentang alamat dan perintah alamat LLA harus dimulai dengan bentang FE 80 hingga FEBF dan diakhiri dengan parameter link lokal. Selanjutnya 12.4.4 syntax checker buah LLA static configuration pemeriksaan sinteks. Bagian ini merupakan modul interaktif untuk mempraktikkan pengisian perintah konfigurasi IPv6 buah LLA, mengaktifkan antarmuka, shutdown, serta keluar dari mode konfigurasi antarmuka exit pada router R1 khusus antarmuka G0 strip 0. Selanjutnya ada 12.4.5 paket tracer device configuration konfigurasi dasar perangkat, di mana di modul ini menyediakan aktivitas selain menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di dalamnya
Terdapat tugas meliputi unjuk kemampuan dalam melakukan konfigurasi dasar pada router dan switch menggunakan Cisco IOS, termasuk pengaturan IPv6 serta memverifikasi konektivitas ujung ke ujung end-to-end connectivity. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada di 12.8 yaitu subnetting jaringan IPv6. Subnetting IPv6 adalah proses membagi jaringan IPv6 menjadi beberapa subnet menggunakan subnet ID. Berbeda dengan IPv4, ruang alaman IPv6 sangat besar sehingga subnetting lebih sederhana dan biasanya menggunakan prefix /64 untuk setiap LAN. Selanjutnya di 12.8.1 subnet using the subnet ID. Pada IPv6, subnet dibuat dengan memanfaatkan bagian subnet ID yang berbeda di antara global routing prefix interface ID. Struktur alamat global routing prefix, dia akan mengidentifikasi jaringan utama. Kedua, subnet ID digunakan untuk membedakan setiap subnet. Yang ketiga ada interface ID, mengidentifikasi perangkat pada subnet. Selanjutnya ada IPv6 subnetting example. Contoh subnetting IPv6 dilakukan dengan mengubah nilai subnet ID. Misalnya diberikan jaringan, dia akan 2001 db8 ac ad .2.2/48, maka dapat dibuat beberapa subnet. Selanjutnya ada 12.8.3 yaitu IPv6 subnet allocation. Subnet IPv6 dialokasikan berdasarkan kebutuhan organisasi atau lokasi jaringan. Contoh pembagiannya itu yang pertama ada departemen, yang kedua ada prefix IPv6. Departemennya ada administrasi yang prefixnya itu 2001 .2 ac ad .2.1.2.264. Tujuannya itu untuk mempermudah pengelolaan jaringan, mengurangi kompleksitas routing, memudahkan identifikasi lokasi jaringan. Selanjutnya kita ke 12.8.4 yaitu router konfigurasi with IPv6 subnet. Itu router dikonfigurasi agar setiap interface menggunakan subnet IPv6 yang berbeda sehingga dapat menghubungkan beberapa jaringan IPv6. Contoh konfigurasinya, kita masuk ke dalam terminal, gunakan perintah configure terminal, lalu masukkan IPv6 unicast routing. Jadi fungsinya itu untuk mengaktifkan routing IPv6, memberikan alamat IPv6 pada setiap interface router, memungkinkan komunikasi antar subnet IPv6. Selanjutnya 12.8.5 yaitu check your understanding subnet IPv6 network. Nah, di sini bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman mengenai subnet IPv6. Jadi kesimpulannya dari modul 12.8 ini yaitu IPv6 menggunakan subnet ID untuk berbagi jaringan menjadi beberapa subnet. Setiap subnet IPv6 umumnya menggunakan prefix /64. Jadi sekian video dari saya. Pada 12.6 dynamic address for IPv6 LLAS. Pada 12.6.1 dynamic LLAS link local address biasanya dibuat secara otomatis oleh sistem operasi ketika IPv6 diaktifkan. Alamat ini selalu menggunakan awalan FE80.2.2/10, kemudian dilengkapi dengan interface ID yang dibuat berdasarkan alamat MAC atau secara acak untuk meningkatkan keamanan. Karena dibuat secara otomatis, administrator tidak perlu mengonfigurasi alamat tersebut secara manual. Dynamic LLA memungkinkan perangkat masuk saling komunikasi dalam jaringan lokal tanpa memerlukan server DHCP ataupun konfigurasi tambahan. Pada 12.6.2 Dynamic LLA on Windows, pada sistem operasi Windows, link local address akan dibuat secara otomatis ketika adapter jaringan didukung dan mengaktifkan IPv6. Administrator dapat melihat alamat tersebut menggunakan perintah config pada command prompt.
Biasanya alamat yang muncul diawali dengan EP80-2 yang menunjukkan bahwa alamat tersebut merupakan link local address. Walaupun komputer belum mendapatkan alamat, IPv6 global perangkat tetap dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan lokal menggunakan alamat ini. Pada 12.6.3 dimiliki LLAS on Cisco routers. Router Cisco juga secara otomatis membuat link local address pada setiap interface yang telah mengaktifkan IPv6. Alamat ini digunakan untuk komunikasi antar router, proses network discovery, pertukaran informasi routing, serta komunikasi dengan host dalam suatu jaringan. Administrator dapat melihat link local address menggunakan perintah show IPv6 interface berif atau show IPv6 interface. Jika diperlukan, link local address juga dapat mengkonfigurasi secara manual agar lebih mudah dikenali dan dikelola. Pada 12.6.4 verifikasi IPv6 address konfigurasi. Setelah konfigurasi IPv6 selesai, dilakukan administrator harus melakukan verifikasi untuk memastikan semua alamat telah dikonfigurasi dengan benar. Proses verifikasi meliputi pemeriksaan link local address, global unicast address atau interface, serta menguji konektivitas penggunaan perintah ping. Jika perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa masalah, maka konfigurasi IPv6 dapat dikatakan berhasil. Tapi ini sangat penting untuk mendeteksi kesalahan konfigurasi sebelum jaringan digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Selanjutnya 14.7 yaitu UDP Communication. 14.7.1 UDP. Pada subbab ini dijelaskan bahwa UDP adalah protokol yang mengutamakan kecepatan dibandingkan keandalan. UDP tidak membuat koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat. Namun, UDP tidak menjamin apakah data berhasil diterima atau tidak. Karena itu, UDP cocok digunakan untuk aplikasi seperti video streaming, game online, dan DNS yang lebih membutuhkan kecepatan daripada keakuratan. Selanjutnya 14.7.2 UDP datagram. Pada bagian ini dijelaskan bahwa jika data UDP terlalu besar, data akan dipecah menjadi beberapa paket atau datagram oleh IP. Setelah sampai di tujuan, paket-paket tersebut akan disusun kembali menjadi utuh. Apabila ada paket yang hilang, UDP tidak akan meminta pengiriman ulang. Selanjutnya 14.7.3 yaitu UDP Server Process and Request. Pada subbab ini dijelaskan bahwa server UDP akan menunggu permintaan dari klien pada nomor port tertentu. Setelah menerima permintaan, server langsung memproses dan mengirimkan respons tanpa harus membangun koneksi terlebih dahulu. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Selanjutnya 14.7.4 UDP Silent UDP Client Process. Pada bagian ini dijelaskan bahwa klien mengirimkan permintaan langsung ke server menggunakan port tujuan. Setelah itu klien menunggu balasan dari server. Jika balasan tidak diterima, UDP tidak melakukan pengecekan maupun pengiriman ulang data secara otomatis. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ini perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.